Budi dari Blora, jadi langsung saja. Saya kira tema pada malam hari ini bagaimana sih kita bisa mendapatkan dukungan sebanyak-banyaknya dari masyarakat kita yang kita dari Jogja, Jawa Tengah, Jawa Timur, yang dengan cara bagaimana kita menghilangkan sekat atau image bahwa kita ini memang tidak ramah budaya. Saya kira budaya itu kalau kita bicara kesenian seperti tadi ada tarian, nyanyian dan sebagainya, itu mungkin salah satu bagian. Tetapi menurut kami ada satu hal yang penting yang mesti kita ketahui, kita sadari bahwa ada karakter yang cukup unik di masyarakat Jawa ini yang bisa jadi nanti hari ini image itu masih bisa dikatakan berbanding terbalik dengan style kita sebagai sebagai aktivis PKS. Ada satu hal yang sering saya baca, sering saya dengar, sering saya lihat, itu bahwa dikatakan bahwa masyarakat Jawa ini adalah masyarakat yang neriman, senenge ngalah, ora seneng rame, ora seneng rese. Di sisi lain kita ini mayoritas kita dididik di PKS ini, kalau kita tarik ke belakang dulu, kita ini memang dididik dari aktivis kampus yang memang nalar kritis kita selalu diasah. Dan pada prakteknya kita ditarik di dunia politik. Selanjutnya sekarang kita dipertegas lagi bahwa kita ini mungkin satu-satunya oposisi yang ada di Indonesia. Oposisi itu bisa dikatakan sebagai sama dengan ya orang yang akan selalu rese, orang yang selalu ngeritik apapun yang pemerintah lakukan. Dan ini menurut hemat kami, masyarakat Jawa itu tidak terlalu suka. Kita masih ingat, Bapak Reformasi, kalau siapapun akan mengakui siapa tokoh reformasi kita di 98 itu, orang akan mengatakan itu Sengkuni. Lah jangan-jangan kita ini memang style-style kita ini, masyarakat kita itu tidak, ibaratnya tidak terlalu kompatibel gitu, untuk menerima kita sebagai. Padahal kita ini mungkin niatnya baik, niatnya membangun, niatnya berkontribusi, niatnya menjadi penyeimbang. Tapi ini bisa jadi berbanding terbalik. Padahal kita ketika berbicara tentang elektoral, ketika kita bicara pemilu dan sebagainya, itu kita butuh dukungan dari mereka. Dan satu hal yang sepertinya hari ini benar-benar menjadi sekat yang tebal, sekat yang kuat, kita susah masih menjebolnya, itu ya itu tadi bahwa image kita ini masih berbanding terbalik dengan masyarakat Jawa secara umum. Baik. Bahkan saya kira sudah Andap Asor, Lembah Manah dan sebagainya ini sebenarnya masyarakat Jawa itu paling suka. Saya kira itu. Mohon nanti tanggapan dari Mbah Sujiwo. Matur nuwun. Matur nuwun Mas Biti. Saya setuju yang dari Blora tadi, Mas siapa tadi? Coba kita diskusi, kalau memang kita tidak setuju dengan oposisi, masyarakat Indonesia tidak setuju dengan oposisi, ada gini Mas, ada gium yang besar yang begini. Kenapa kok bangsa ini tidak pernah besar? Karena terlalu permisif. Aku punya pendapat A, beliau punya pendapat B, ya wis ketemu nang tengah. Kalau di Perancis, negara Skandinavia terutama, ada gium, Mas siapa? Mas Budi. Mas Budi punya ide, tapi tidak bisa mempertahankan ide, sama saja Mas Budi tidak punya ide. Nah di sini enggak, di sini semuanya permisif.
Tolong ini diskusinya, apakah ini akan jadi kekuatan kita atau justru kelemahan? Sepatu masuk nggak kita tolak, tapi kita kerok jadi slop. Supaya kita bisa masuk ke pendopo atau ke masjid. Beskap jas masuk tidak pernah ditolak oleh Jawa, tapi dibolongi supaya jadi tempat keris. Oke? Kita dulu adalah pemakan sagu. Kita bukan pemakan beras sampai 300 tahun sebelum Masehi. Makanya di beberapa tempat nasi itu kelanjutan dari sagu selalu pakai SG. Kalau ilmu bahasanya itu apa namanya ilmu bahasa itu? Apa namanya? Semiotik. Selalu ada SG, Madura sege, dari sagu, Jawa sego, sega, sangu. Dulu ini hutan sagu. Sebelum terus jadi sawah, padi masuk dari India. Tetapi orang India kalau masuk ke sini bingung bisa lihat tumpeng. Jadi semua yang masuk kita olah. Di India nggak ada tumpeng mungkin. Bingung, ada nasi kuning, ada nasi kebuli juga. Jadi mungkin Islam juga begitu, mungkin Katolik juga begitu. Jadi Islam kejawen. Nah, itu menarik. Mari diskusikan. Kalau PKS mau besar, jangan mengambil oposisi karena oposisi bukan tradisi kita. Kira-kira gitu kan? Ini menarik. Ayo kita diskusi. Yang Pajang Demak itu saya bukan ahli sejarah ya. Mungkin jawaban saya nanti ngaco malah. Ngawur. Tapi ngawur juga nggak apa-apa sih. Karena kalau nggak ngawur gimana bisa benar? Prinsip saya itu ngawur karena benar. Kayak Nabi Ibrahim kan, ngawur nyembah ini akhirnya benar kan. Kalau nggak pernah ngawur gimana bisa benar kita? Nabi Musa juga ngawur itu. Lagu-lagu cinta Iwan Fals sama lagu-lagu Galang Rambu Anarki. Maafkan orang tuamu galau tak mampu beli nasi BBM. Ingat gak lagu itu? Itu lebih kekal atau buku ini aku pinjam atau kemesraan? Lebih banyak mana? Kemesraan. Kemesraan itu lagu wajib reuni ya Bu ya. Saya kalau di puncak ini jauh-jauh malam pasti kalau ada rame-rame pasti ujung-ujungnya malam-malam pasti kemesraan gitu loh. Udah mau pisahan berarti. Jangan-jangan memang benar. Tapi PDI 10 tahun oposisi loh. Kok bisa dapat nomor 1? Pertanyaannya begitu. Kita mau diskusi itu, orang taunya, menurut Mas Budi enaknya orang taunya PKS bukan oposan, bukan oposisi. Supaya untuk meraih. Enaknya menang Pilpres besok. Ya oposisi jadi. Berarti dukung Anies. Siap. Enggak. Saya itu enggak di mana-mana. Makanya saya tadi bilang ada nanti tampil di PKS rame enggak? Enggak, aku enggak paten mau dibilang apa kayak mau dibilang aku PKS apa enggak. Yang jelas orang tahu aku enggak berpartai karena bagi aku seniman milik publik, enggak boleh jadi milik partai. Saya tertarik untuk melanjutkan diskusi bagaimana orang PKS ke lapangan sikapnya oposan atau enggak. Karena oposan, tapi ceritanya kan gini Mbak Sabah. Mungkin dulunya PKS itu enggak terlalu peduli sama publik. Karena saya ngobrol sama orang-orang termasuk Anies Mata waktu itu, termasuk yang sekarang jadi gubernur NTB. Zulkifli. Itu PKS itu partai kader betul yang akan berkembang nanti kira-kira tahun berapa gitu aku nggak tahu. Kira-kira udah siap. Jadi bukan karena masa gitu terus pencitraan bukan gitu, tapi kader. Tapi meledaklah 98 reformasi. PKS yang masih jadi embrio tiba-tiba harus jadi partai. Tolong dikoreksi. Akibatnya jadi partai massa. Harusnya partai kader kan. Makanya anaknya harus banyak.
Mas Budi bisa nggak ngeritik tanpa terkesan oposisi? Bisa nggak? Atau bisa ngasih contoh, mungkin berdiri ke yang lain. Tapi itu menarik, karena kita memang nggak suka oposisi. Cuman walaupun diskusinya kenapa PDI bisa selama 10 tahun oposisi. Apa karena faktor Soekarno? Tetap faktor darah.